semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Dan saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani Daniel di pojok sana. Dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi kisahnya. Seperti biasa, kita akan mulai di pojokan dulu untuk membahas apa sih yang sedang menjadi perhatian publik, yang menjadi highlight kita hari ini. Baik itu berita-berita yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dan berita hari ini yang menjadi highlight kita adalah sebuah kabar duka, sebuah kehilangan besar untuk dunia hiburan di tanah air, dunia pendidikan juga di tanah air. Kami atas nama seluruh keluarga besar Rumpi No Secret mengucapkan turut berbela-sungkawa, turut berduka atas meninggalnya Marissa Haque, seorang artis senior, akademisi, politisi yang meninggal subuh hari ini, ya subuh tadi gitu. Meninggalkan dua orang putri dan seorang suami, Ikang Fauzi, yang sudah menikahi hampir 40 tahun. Nih, ini adalah berita yang cukup mengagetkan begitu ya buat kita semua, kehilangan yang amat sangat, karena almarhumah ini sosok yang memberikan dampak yang luar biasa buat orang-orang yang ditemuinya. Pergaulannya begitu luas begitu ya, pengetahuannya begitu banyak, pengalamannya juga begitu beragam sekali. Nah, kabar ini pertama-tama juga kita lihat dari postingan anak-anak almarhumah ya, dari Ciki dan Bella. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah ibunda kami tercinta Ibu Marissa Haque. Mohon doanya untuk ibu saya. Beliau orang baik gitu ya. Sementara dari Ciki sendiri juga ada postingannya, telah berpulang ke rahmatullah Ibu Marissa, ibu saya mohon ibuku cuma mau dimakamin di Tanah Kusir, caranya gimana? Instagram, please do your magic, mau beri yang terbaik buat ibu. Aku harus apa? Harus hubungi apa gitu. Aduh, ini bacanya ikut merasa sedih sekali gitu ya. Dan rencananya dimakamkan di Tanah Kusir hari ini pukul 2. Jadi saat-saat ini ya. Gitu. Kita sudah mengirimkan Rumpi Porter juga untuk melihat seperti apa kondisi pemakaman almarhumah Marissa Haque. Nah, kalau kita lihat postingan di hari-hari sebelumnya dari Ikang Fauzi dan Bella itu kemarin sempat juga membagikan kegiatannya, mengisi acara begitu ya, diwawancara berdua. Terus kemudian juga ya kalau kita ada beberapa juga yang memberikan kabarnya bahwa almarhumah itu kemarin masih mengajar. Ya bahkan malam juga masih sempat berbincang dengan Ikang Fauzi. Jadi ini betul-betul mendadak sekali. Tadi pagi juga sempat adik dari almarhumah Marissa Haque memberikan keterangannya, yaitu dari Mbak Soraya Haque. Kita lihat seperti apa keterangannya berikut ini. Oke, baik, kalau kita lihat dari postingan terakhir dari mendiang Marissa Haque di seminggu yang lalu, itu sempat memposting juga dengan caption yang kemudian membuat orang bertanya-tanya apakah almarhumah ini sudah punya firasat begitu ya. Postingannya malam hening, tetap berjuang dalam tenang sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita pulang begitu ya. Ini di tag di kediamannya Pelangi Bintaro. Dan ya ini setelah kabar meninggalnya almarhumah Marissa Haque, kemudian banyak netizen yang kemudian berkomentar begitu ya. Coba kita baca beberapa komentarnya. Ya Allah, Ciki, sumpah aku kaget banget, Senin malam masih WA-an sama Tante Ica. Tante Ica janji mau ke Malang lagi November dan janji mau mengajak nulis paper bareng tentang Bromo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabah ya Cik, aku bersaksi Tante Ica orang baik, insya Allah dilapangkan dan diterangkan kuburnya. Amin. Yang berikutnya coba kita lihat. Ya Allah, aku kira hoax, baru 2 hari lalu post sama istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Bunda Ica husnul khotimah. Amin. Yang berikutnya komentarnya, ya ini dari Angelina Sondah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, minggu kemarin masih WA-WA-an dan ada janji ketemuan. Gitu ya. 2 bulan yang lalu juga kita masih sempat berbincang dengan almarhumah Mbak Ica dan juga Mas Ikang. Gitu ya. Ini kita waktu itu masih bertanya, ini adalah pasangan yang udah menikah lama sekali gitu ya, masih terlihat romantis, saling bercanda. Kita tanya apa sih yang membuat mereka tuh bisa melampaui waktu sampai hampir 40 tahun hingga hari ini
maut yang memisahkan. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Kayak 38 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah tua. Sementara kalau artis-artis lain tuh kalau zaman sekarang ya karena banyak beritanya kan sebentar-sebentar gitu. Apa sih kalau boleh nih ya? Ini kan kalian sama-sama di dunia hiburan. Bener. Iya kan? Yang ya banyak mungkin pergaulannya, berita-beritanya. Apa sih kuncinya deh buat sharing buat kita semua? Soalnya lucu dong duniaku belakangan makin serius, makin membuat umur jadi pendek. Ya kan begitu pulang ke rumah ngeliat model begini kan lucu kan. Ya udah itu menghibur banget punya suami model Udah gini. nggak keluar lagi model kayak begini. Udah nyecer lah gitu. Cuman yang lebih bikin gua itu penasaran tuh pada saat nge-break ya kita syuting, dia ngaji. Oh, Itu yang Lagi benar-benar mulai gua di situ tumbuh pikir, imannya. langsung wah udah bukan ini harus dapet tapi bukan buat pacaran ya, buat langsung serius nih ya. buat anak gua nih ntar. Oh. Karena pada saat itu gua sholat aja masih Jarang-jarang. jarang-jarang gitu. Jadi kayak ada apa gitu, sentuhan begitu sejuk kayak gitu ngeliat. Oh. Iya, ada beberapa postingan yang mengungkapkan turut berbela-sungkawa dari beberapa public figure yang juga mengenal almarhumah dan juga mengenal keluarga. Dan juga kalau tadi lihat juga ada postingan dari keluarga Pak Anies Baswedan yang berkunjung ke kediaman pada saat di rumah duka begitu ya. Kita juga mengirim reporter sudah ada di Tanah Kusir, sudah bisa terhubung. Kita mau lihat seperti apa. Ada Dwi di sana. Dwi silakan melaporkan seperti apa keadaan di Tanah Kusir. Apakah jenazah sudah sampai dan seperti apa suasananya? Ya, silakan Dwi laporannya. Nggak ada terus. Silakan Dwi laporannya dari Tanah Kusir. Ya, halo. Saat ini sedang ada seperti apa suasananya di sana? Halo, Dwi bisa mendengar suara saya? Dwi bisa mendengar suara saya? Belum bisa? Ya, oke. Kita coba lagi nanti ya. Kita akan bertanya juga dengan ada Vena Melinda gitu ya. Vena Melinda ini juga salah satu yang ya cukup kenal dekat karena kakaknya Vena ya, tetanggaan sama tetanggaan sama almarhumah Mbak Ica. Kita akan ngobrol sama Vena Melinda. Hai Vena. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Ini kabar yang amat mengejutkan buat kita semua ya. Kalau saya tadi dapat beritanya dari dulu produser dari Rumpi juga gitu ya, memberikan kabar, buat saya juga kaget sampai harusnya ngecek sampai akhirnya mengecek ke Instagramnya anak-anak. Kalau Vena sendiri mendapat kabar ini dari mana? Iya, jadi aku tuh punya tante. Itu pas sebelah rumahnya Mbak Ica almarhumah. Jadi tadi pagi aku bangun, kan masih di hotel ya karena Feral kemarin. Innalillahi, ada berita Mbak Ica meninggal. Ya diduganya sih sakit jantung karena waktu itu lagi tidur. Jadi aku tuh sampai kaget banget. Ya Allah, baru ini tanggal 18 Juli aku tuh masih WA-an sama Mbak Ica, masih mau janjian. Aku kan pengen minta waktunya Mas Ikang sama mereka berdua Untuk wawancara ya. Gimana mereka bisa berdua tuh sakinah mawadah warohmah. Dan beliau tuh orangnya almarhumah ya, kalau udah janji tuh dia yang inget-inget. Dia nggak enak hati, Vena aku masih punya utang sama kamu. Terus kan dia juga lagi pengen banget YouTube channelnya jalan lagi. Dia suka discuss, kamu cari videografer, kameramen, editor di mana, nanti kita diskusi. Terus dia kasih banget aku tuh yang namanya link-link tentang Islam. Aduh, orangnya tuh pinter banget, Feni, pinter, baik hati, tapi orangnya kritis. Jadi aku waktu itu pernah bikin YouTube channel. Waktu itu kan aku sama ada salah satu lah manajemen podcast ya. Mereka kasih judulnya tuh salah. Itu Mbak Ica Langsung telepon WA. Vena, begini. Orangnya tuh straight to the point. Korek sekali orangnya ya. Aku minta maaf Mbak Ica, ini bukan aku yang buat. Benerin. Pokoknya tegas, tapi aku salut sih. Nah Mbak Ica tuh orangnya meskipun politician, tapi firm. Jarang kan ada orang yang putih-putih, hitam-hitam. Dan beliau tuh emang, ya cantiknya emang inner sih. Aku selalu tanya, gimana sih kok bisa langgeng? Ya karena dia sebagai perempuan memang almost perfect ya. Almost perfect. Dia bisa menempatkan diri dengan baik sebagai istri, ibu. Emang pinter juga sih. Dan di tengah juga beragam sekali kegiatannya,
Ini Iya. kan juga kayaknya sekolahnya udah sampai Wah, S3 doktor. doktor gitu ya. Ini bahkan mengajar terakhir Iya. di kemarin itu masih sempat membagi ilmu gitu untuk mahasiswa-mahasiswanya. Terakhir juga waktu kita wawancara 2 bulan yang lalu gitu, Masya Allah, almarhumah itu bercerita bangga sekali gitu ya, melihat ada banyak sekali public figure yang sekarang juga mulai mengupgrade, maksudnya tuh melanjutkan sekolahnya Iya. S2 gitu ya. Jadi bangga sekali dan berharap bahwa kita semua juga bisa mensupport itu, Iya. supaya itu bisa menjadi contoh juga untuk semuanya, Iya. bahwa pendidikan itu tetap penting gitu ya. Itu yang terakhir yang kalau aku pribadi yang ingat dari almarhumah Mbak Ica. Pertemuan kita ya, ini kan sama-sama orang lama ya kita ya. Iya. Kita sering kali ketemu gitu sama keluarganya Mbak Aya gitu ya, Syahnas, itu kan semuanya pinter-pinter juga. Semuanya. mereka. Iya. Tapi kalau Mbak Ica itu benar-benar kayaknya sangat dihormati dan dihargai sama adik-adiknya ya. Iya. Kelihatan banget. Dia tuh punya, karena kan menggantikan posisi ibu kan. Di usia muda ngayomin adik-adik. Ya itu juga sih yang membuat aku salut banget sama Mbak Ica ya. Tidak lekang oleh waktu. Cantiknya, Iya. knowledge ya. Iya. Ternyata orang cantik karena knowledge. Iya. Ada banyak pengetahuannya. Iya, Kemarin juga luar datang ke biasa. sini sambil membawa kenang-kenangan tuh. Oh, iya. Ada bros ya, bros atau Oh jepit iya, sih? dia selalu bawa sesuatu. Iya. Aku juga dibawain. Oh, dibawain. Apa ya, batik atau apa? Kan dia bercerita itu jepit pertama yang dibeliin sama Ikang Fauzi. Oh, so sweet. Jadi sesuatu yang kalau kata Ikang ini bukan sesuatu yang mahal yang dia minta gitu, yang menjadi penanda ya perjalanan cinta mereka Masya yang Allah. dipisahkan betul. Aduh. Ya, sehidup semati Iya. begitu, pisahkan oleh maut. Ini kalau kita lihat ini ada kiriman dari suasana di Masjid, masjid ya. begitu ya. Kita lihat Mas Ikang tuh aduh sedih sekali pastinya ya, anak-anak juga sedih banget karena ya inilah yang menjadi pembelajaran juga buat kita Iya. semua yang masih hidup. Ya seperti juga tuh postingan terakhir dari almarhumah Mbak Ica bahwa tetap berjuang kita selama hidup sampai Allah panggil kita kembali pulang. Kita nggak pernah tahu ini. Kemarin almarhumah masih mengajar, masih berbincang, masih bertemu dengan keluarga. Subuh sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini kita lihat dulu sambil menunggu seperti apa suasana di pemakaman. Kita lihat cuplikan podcast almarhumah Marissa Haque bersama Vena Melinda di tanggal 23 November 2022. Kita lihat cuplikan berikut ini. Ini Masya Allah. Kemarin juga sempat bercerita, kita sempat tanya, ada satu kejadian yang membuat Mbak Ica tuh benar-benar mengejar sekali pendidikannya gitu ya, karena dia merasa di awal-awal pada saat berkarir itu ya masih tertinggal gitu ya, dan bahkan dia juga nggak mau kalah sama Mas Ikang yang lulusan UI, jadi dia juga ingin sama-sama, dan itu Masya Allah inspirasi itu yang membuat orang tuh terus belajar gitu sampai akhir hayat ya. Nah ini apalagi sih yang berkesan juga dari almarhumah gitu untuk Vena. Ini kan sama-sama di dunia politik kan. Iya. Dulu sempat di satu masa nggak sih? Enggak. Oh, enggak. Beliau tuh almarhumah lebih senior. Oh lebih dulu ya. Dan aku ingat banget, aku waktu itu lagi di dapil. Iya. Waktu itu almarhumah tuh kayak WA aku nanya tentang editor itu, karena dia lagi pingin banget YouTube-nya tuh ini jalan kan. Terus aku bilang, Mbak, aku telepon ya, aku lagi di dapil. Pokoknya doanya Mbak Ica, Vena jadi lagi DPR gitu. Jadi dia tuh apa ya, kalau ngomong Baik sama sekali. dia tuh kayak kita ngomong sama kamus ya, semua tahu gitu. Iya, Dan iya. dia selalu kasih tahu, ya memang dia fluent banget sih dunia politik, Iya. tapi mungkin straight banget ya. Iya. Lurus banget. Iya. Jadi dia selalu ya ada sih behind the scene, kita nggak tayangkan gitu. Bagaimana dunia politik yang sesungguhnya. Tapi dari situ aku belajar bahwa ya politik itu keniscayaan. Mbak Ica itu sudah menjadi contoh kita semua bahwa cantik, menjadi artis tapi tidak berhenti belajar. Iya. Itu. Dengan sosoknya yang ya itu tadi ya strict, correct gitu, Iya. dan punya pendirian yang kuat sekali. Nah, itu penting di politik. Itu penting di politik. Sebetulnya. Sebetulnya. Iya. Jadi nggak mudah ditarik-tarik Iya. yang ke sana gitu ya. Tapi ya aku ingat juga waktu di awal-awal pada saat almarhumah itu terjun ke dunia politik kan aku ada acara juga gitu ya. Tuh almarhumah tuh rajin sekali menelpon gitu ke acara itu gitu ya, sharing pendapatnya gitu ya. Berdiskusi juga dengan politisi-politisi perempuan lainnya gitu ya. Memang
Memang ya, dan ya Masya Allah almarhumah itu ingat betul gitu ya. Maksudnya dia paham siapa yang ditemuin itu dia kenal, dia ingat gitu. Kan ada orang yang kayaknya kayak kadang lupa siapa gitu ya, tapi ya Masya Allah ini satu keluarga luar baik biasa semua, sih. cantik-cantik dan baik-baik semua gitu ya. Nah ini sudah ada kabar dari Dwi, masih ada kendala teknis ya. Nah ini kita juga tadi kalau baca di postingannya Ciki bahwa ini salah satu yang diinginkan oleh almarhumah adalah dimakamkan di tanah kusir gitu. Ya ini ada kisah apa gitu yang mendorong almarhumah itu ingin sekali dimakamkan di situ gitu ya. Kalau kita lihat dari cuplikan wawancara dengan Mbak Soraya gitu ya, bahwa ya rasanya ini tiga saudara perempuan yang tumbuh bersama gitu ya, saling menguatkan itu. Kehilangan. Dan kalau kita lihat aslinya tuh sebetulnya cantik banget loh. Iya. Kayak bukan umur hampir 60. Hampir 60 ya. Aku tuh kadang-kadang kalau ngeliat Mbak Ica gimana sih resepnya. Ya, makanya kamu tuh harus belajar terus. Jadi ternyata kita belajar terus itu bikin kita awet muda ya. Karena kita udah gak mikirin yang lain-lain, kan orang bisa jadi tua karena penyakit hati ya. Kalau beliau ini kayaknya waktunya benar-benar dedicate banget untuk dunia pendidikan Indonesia ya. Karena akhirnya mengajar kan. Jadi ya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari almarhumah semasa hidupnya. Gitu. Satu adalah almarhumah ini terus belajar, terus mengupgrade diri, dan walaupun sudah tidak terjun di politik secara praktis, tapi masih mengajar, masih ada niatan tadi untuk membagikan hal-hal yang bermanfaat melalui YouTube channelnya. Yang artinya bahwa kita semasa hidup kalau disebut almarhumah dalam postingan terakhir terus berjuang, mungkin ya kita semua adalah terus berjuang untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sampai nanti dipanggil kembali. Itu amal jariah ya. Iya. Itu amal jariah dengan mengajar itu. Ya itu mengajar itu tadi. Itu Masya Allah ya. Makanya aku amal jariahnya. Ya, semoga segala amal ibadah almarhumah diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan buat Mas Ikang Fauzi, buat Bella, buat Ciki diberi kekuatan dan ketabahan, karena ini mendadak sekali gitu ya. Mudah-mudahan mereka bisa, hatinya bisa, walaupun pasti sedih banget, walaupun pasti kaget gitu ya, mungkin belum siap juga gitu, tapi semoga diberi keikhlasan. Almarhumah sudah berada di tempat yang terbaik. Amin. Ya, berikut kita ke bahasan selanjutnya nih, masih dari dunia politik nih. Kemarin ya kita lihat Vena cantik sekali dandan gitu datang di pelantikannya Feral yang dilantik sebagai anggota dewan gitu. Kita lihat ada artikelnya, Feral resmi dilantik. Aku sampai salfok dengan aduh Vena rasa aku yang dilantik ya. Padahal waktu 10 tahun aku nggak prepare begitu. Nggak se-prepare ini. Karena beda. Kalau kita sebagai ibu melihat anak dilantik, kita yang heboh dari jam 4. Dari jam 4 subuh. Aku udah kayak aku yang panik gitu. Waktu aku dilantik ya 10 tahun yang lalu aku biasa aja deh. Bajunya nggak pakai muak. Ini kayaknya hebohan aku. Dan itu ada temanya loh, merah. Ini mama juga Masya Allah. Mami tuh aduh selalu on point gitu ya, merah. Sama Fania. Ada Fania juga, lucu banget. Kita support semua, ada Atala. Oke. Nah ini ada postingannya kamu juga ya. Kita lihat postingannya Vena ketika mendampingi ini. Alhamdulillah, congratulations anakku. Nih saya menjadi anggota DPR RI yang amanah dan fatonah ya. Amin. Saya selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia. Doa mama selalu. Nah, Vena, ini kan kamu juga pernah nih berada di sana begitu ya. Sekarang anak kamu yang ya dia juga sempat ngomong bahwa di usia 28 ini kalau nggak dengan support kedua orang tuanya yang punya pengalaman juga di dunia politik, mungkin juga dia nggak semulus ini juga gitu berada di DPR ya. Apa sih yang kamu pesankan betul kepada dia yang harus dia waspadai? Iya, betul. Supaya jangan sampai dia ke situ gitu arahnya. Apa Vena? Pertama, kemarin kan aku pamit, tadi pagi aku pamit, Kak jangan lupa kalau nanti cari staf ahli, cari aspri, kamu harus punya surat integritas yang isinya adalah semua TA kamu, mau di Dapil maupun yang ada di Jakarta, tidak boleh terima gratifikasi. Kemudian nggak boleh main-main proyek, nggak boleh, harus menjaga marwah nama baik. Itu ada. Sebenarnya kalau kita masuk ke partai juga ada surat integritas. Jadi komitmen tertulis lah. Jadi gitu. Sebagai anggota Dewan Sendiri ke partai punya
Punya. Nah kalau anggota dewan dia punya kewenangan milih kan, ada 5 TA, tenaga ahli dan 2 aspri, baik itu di dapilnya maupun di sini. Nah itu perlu kita ada juga pertandatangan kesepakatan ya. Safe juga bahwa mereka punya komitmen yang sama. Tidak ada yang namanya kalau misalkan ini kan dia mau masuk komisi 10, kemudian ada sekolah yang dibantu, tiba-tiba TA kita nih minta uang terima kasih. Nah itu dari dulu aku tidak mau ada yang seperti itu. Semua totally harus untuk masyarakat, dan itu memang udah untuk masyarakat. Jadi nggak ada lagi harus ada uang terima kasih kepada siapapun, apalagi TA kita. Jadi itu harus diawasi ya. Aku pesannya itu sih. Itu yang harus diawasin ya dari lingkaran terdekatnya. Itu lingkaran terdekat, inner circle. Nah ini kan juga kemarin juga ada gitu dari komitmen dari Feral juga bahwa setelah dilantik ini katanya setahun ya, setahun dia tidak mau ambil gaji gitu kan. Sebenarnya kan yang kita tahu bahwa pada saat menjadi anggota dewan dia punya tadi staf ahli, ada asistennya juga gitu. Nah itu gimana? Resmi dilantik jadi anggota, Feral bermasa janji tak akan ambil gajinya di tahun pertama. Nih kamu sebagai ya yang sudah punya banyak pengalaman, apa yang kamu sarankan buat Feral gitu? Berarti kan kalau nggak ambil gaji nih, yang gaji staf ahlinya gimana? Nah jadi gini, kalau di DPR staf ahli sama TA tuh udah ada dari sekjen. Jadi dia sendiri terpisah, ada fasilitas kesehatan sendiri. Nah kalau untuk ini adalah dia gaji pribadi dia sebagai anggota DPR. Dan memang dia waktu itu komitmennya di depan wartawan, dan itu untuk UMKM kan. Karena mungkin daerah Jabar 7 tuh Purwakarta, Karawang dan Bekasi banyak daerah pabrik. Mungkin dia ingin membangun anak-anak muda ya. Karena kan dia kan waktu itu kan hashtagnya Markitum, mari kita tumbuh. Jadi mungkin dia mendedikasikan dari gajinya dia untuk ya mungkin menyuntikkan dana awal untuk siapapun ya yang mau UMKM. Ya dia mungkin nanti akan posting di Instagram dia yang puluhan juta followers kan. Itu banyak cara lah. Nah ini pesan selanjutnya Vena, Feral ini kan dari dunia hiburan gitu ya, dengan ya apalagi dia masih muda dengan gaya hidupnya yang sebelumnya begitu. Sekarang menjadi anggota dewan, itu dia berhadapan juga dengan berbagai sensitivitas dari masyarakat yang tentunya akan harus dituntut untuk bersikap yang berbeda gitu. Nah untuk itu kamu pesannya apa ke Feral? Dari awal aku udah bilang, Kak, kamu kalau jadi anggota DPR pertama nggak boleh nyambi, itu dulu. Soal waktu pun bisa dikategorikan korupsi waktu kalau kita tidak fully ya gitu. Kedua, aku minta Feral mungkin kalau gaya hidup dia udah menyesuaikan lah. Jadi kalau urusan yang dulu mungkin dia kalau jadi artis ada SOP, kalau sekarang ya kalau bisa se-humble, se-membumi mungkin. Dan kayaknya kalau sama masyarakat aku udah pesen, karena kemarin kita ada kayak ucapan terima kasih kepada seluruh tim sukses. Nah aku udah bilang kamu harus punya rumah aspirasi. Ternyata dia ingat. Dulu mama saya punya rumah aspirasi namanya Omai Vena Melinda, tapi aku ingin melengkapi. Apa gitu, dia punya terobosan tentang apa rumah aspirasi. Jadi bukan hanya orang datang untuk kasih proposal, tapi mungkin dia pingin ada pemberdayaan, mungkin kita nggak tahu. Ada pelatihan-pelatihan juga di situ pastinya. Gitu ya. Nah ini kita lihat juga ada statementnya Feral pada saat setelah dilantik berikut ini. Mudah-mudahan amanah dan fatonah, itu seperti doa mamanya ya. Dan ini Feral sebagai ya yang punya latar belakangnya kan memang dari orang melihatnya kapabilitasnya kan ya, kalau kamu acting, kalau kamu sebagai influencer sih udah terbukti lah, tapi di dunia politik kan perlu banyak pembuktian, banyak komentar-komentar yang mungkin masih meragukan gitu ya kemampuan dan keahliannya, tapi ya kita doakan saja dia betul-betul bisa menjadi wakil rakyat yang amanah dan fatonah. Amin. Amin. Baik, kita nanti ngobrol lagi sama Vena Melinda. Ada Eza Yayang, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Eza Yayang, artis kelahiran 1982 yang mengawali karir sebagai penyanyi cilik pada 1989 dengan album berjudul Copot Copot ini, pernah membentuk grup musik DOT bersama kakaknya dan memerankan karakter Bang Ojek dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Pria yang bersahabat dengan Agnes Mo karena saat remaja pernah menyanyikan lagu duet ini menikah dengan Katy Catalia Sufiani pada 2013, dan minggu sang istri melahirkan putri keduanya bernama Aleika Khairullah Zaki di usia 38 tahun. Di mana setiap hamil istrinya mengalami pengentalan darah sehingga harus disuntik pengencer darah, bahkan perawatan tersebut sudah dilakukan saat kehamilan pertama di usia 3 bulan. Putri pertamanya, Aquila Arabella Zaki, berusia 9 tahun sudah bisa membantu menyuntik ibunya saat Eza tidak ada. Seperti apa perjuangan Eza mendampingi istri selama kehamilan? Dan benarkah ia masih ingin menambah momongan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita bersama dengan Om X. Om, kalau pakai batik udah langsung hilang habis pelantikan. Udah image penyanyi cilik apa segala macam gitu, udah kayak Kak yang mana ya gitu ya.
Kak, Ari batik Kak, bisa bawa batik nggak? Oh iya ya, gue bilang bini, batik ada nggak? Tuh lihat cari yang kering. Cari yang kering. Berarti sering pakai tuh Mas, sering dicuci dan dijemur ya. Nah ini kabar yang terbaru yang bahagia dari keluarga Esa Yayang adalah baru seminggu kemarin ya, Iya, dianugerahi putri kedua. Nah, dengan jeda 9 tahun. 9 tahun. Tapi kan ini memang kehamilannya masih harus dijaga karena kemarin ya, karena ada pengentalan darah. Kekentalan darah. Jadi suntik-suntik terus. Iya. Itu kamu ikut nyuntik atau enggak? Iya nggak, dia nggak berani nyuntik sendiri. Oh dia nggak berani nyuntik Nggak berani. sendiri. Kamu yang nyuntik, bantu nyuntik. Karena kan suntikannya beda dengan suntik apa tuh yang Diabetes. Nah, yang cek gitu doang kan. Pen itu. Iya, kalau dia kan memang ya Suntikan kayak ini gini. apa vaksin kita dulu gitu. Oh, kayak gitu? Iya dong. Ada milinya misalnya. Kalau kental banget jadi 6 mili gitu. Terus 06 kita nyebutnya terus makin banyak makin sakit karena sakit kan si cairannya karena gitu. masuknya susah kan. Iya, terus kebanyakan sih 04 jadi 04 mili. Oke. Jadi siapa aja yang bantuin nyuntik kamu? Saya kalau misalnya lagi ada kerjaan pulang malam anak. Oh anak yang 9 tahun itu, dia bisa, dia berani. Berani. Mau nggak mau orang emaknya nggak bisa. Jadi di mana itu suntiknya, di sini? Di perut. Di perut. Di perut. Jadi di udel 3 jari gini lah. Kiri, di antara udel itu. Pinggirannya lah. Jadi ganti-ganti ya, biar nggak memar. Iya. Kan pasti kayaknya ada kalau orang mau yang Diabetes. bukan yang Kurus. kan, itu. nah biru-biru kan, nah kayak gitu sama. Seperti Cuman itu. ini sakit banget. Oke. Nah ini apakah tiap hari juga dicek darahnya, kekentalannya Setiap berapa? bulan. Setiap bulan dicek si kekentalan darahnya. Misalnya, oh masih nih kita berharapnya jangan kadar kentalnya jangan naik lagi gitu. Kan obatnya mehong. Oh obat buat pengencer. Dan itu Bukan dong obat si suntikan itu suntikannya. mehong. Oh jadi kalau lebih dari 0,4 itu? Ya makin naik dong harganya. Oke, ini kan udah 2 nih anaknya, alhamdulillah ya, perempuan-perempuan. Udah nih, masih menunggu laki. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.